Halo semuanya, kembali lagi di channel M Falme Studio. Saya Nico dan ini adalah Aja Hello. Aja Hello ini adalah sebuah hardware encoder buatan dari Jepang yang dapat melakukan perekaman video dan live streaming secara bersamaan. Jadi tuh ya, dengan alat ini kita bisa setting untuk keperluan video recording atau live streaming di komputer. Lalu ketika semua sudah selesai disetting, tanpa menggunakan komputer lagi, kamu bisa langsung merekam video kamu ke flash disk, ke SD card, atau misalnya jika kamu punya jaringan server, kamu bisa simpan rekamannya melalui kabel LAN, kayak gitu. Nah, sambil record tentunya sambil live streaming di media sosial seperti Facebook Live, YouTube Live, Twitch, dan lain-lain. Gimana? Praktis banget kan? Yuk kita lihat dulu tampilan fisiknya. Aja Hello ini tuh udah kelihatan ya, bentuknya kotak dan seluruh permukaan bodinya ini tuh terbuat dari bahan metal. Tuh, kedengaran kan? Jadi ya, kalau misalnya teman-teman genggam nih barang, rasanya tuh kokoh. Tapi walaupun kokoh, beratnya itu hanya setengah kilo doang loh. Jadi bisa dibilang alat ini tuh masih tergolong ringan. Tuh, ringan banget tuh. Oke, sekarang kita lihat penampilan bagian depannya. Di ujung sebelah kiri di sini nih, ini ada tombol record. Jadi kalau untuk merekam, tekan tombol ini. Lalu di sampingnya ada tombol stream. Ini untuk streaming ya, di sebelah sini. Lalu di sampingnya ini ada USB config. Ini yang menghubungkan Aja Hello ke komputer. Nah, bentuk colokan ini namanya adalah colokan mini USB. Biasanya sih saya sering liatin colokan seperti ini tuh ke printer gitu. Ya, pokoknya colokan USB-nya yaitu mini USB. Di sini fungsinya untuk menghubungkan ke komputer atau mau untuk firmware update lah di sini nih. Lalu di sampingnya ini ada USB storage. Jadi ini adalah colokan USB yang fungsinya untuk menyimpan file nanti. Apakah itu nanti recording video, bisa menggunakan flash disk, ataupun hard disk ya, bisa juga dicolokin ke sini. Lalu sampingnya ada colokan SD card, ini juga sama, fungsinya sama kayak USB storage, dia bisa menyimpan hasil rekamannya itu ke SD card, seperti itu. Lalu ini adalah tulisannya power status, kelihatan ya, lubang kecil nih. Jadi kalau misalnya lubang kecil ini semua adalah lampu notifikasi. Jadi nanti kalau pas dinyalain, lampu ini akan pada nyala, kayak gitu yang terkoneksi. Seperti itu. Nah, terus kita lihat nih sekarang di bagian belakangnya. Nah, pada di bagian belakang kelihatan ya, dari sebelah kiri nih, ini ada audio in. Jadi ini adalah lubang audio jack, ukuran 3,5 mm. Ini jika misalnya teman-teman mau menusukkan mikrofon eksternal, seperti itu. Dan di sampingnya juga ada audio out. Ini jika kalau misalnya teman-teman mau pasang speaker, atau misalnya headphone atau earphone, itu juga bisa cek. Pokoknya tujuannya untuk monitoring suara. Seperti itu. Jadi bentuknya colokannya sama ya, 3,5 mm. Lalu di sini ada colokan SDI untuk input, dan ini adalah colokan SDI untuk output. Nah, di sampingnya ini juga ada colokan HDMI input, dan ini ada colokan untuk HDMI output. Seperti itu. Dan di sampingnya ini ada kabel Ethernet ya, atau kabel LAN. Di sini kabel LAN fungsinya ada dua, yang satu bisa menghubungkan untuk jaringan internet atau untuk menyimpan rekaman videonya ke server, seperti itu. Jadi dia melalui kabel LAN, kayak gitu. Lalu terakhir ini adalah lubang untuk powernya. Kelihatan ya, dia lubang powernya itu pinnya ada dua, kayak gini. Dan ini bentuknya bulat, kayak gitu. Nah, untuk spesifikasinya, Aja Hello ini tuh sudah support up to 2K 2048 x 1080p 60 per second pada SDI inputnya. Lalu juga up to Full HD 1920 x 1080p di 60 frame per second pada HDMI inputnya. Lalu untuk outputnya, baik di HDMI atau di SDI output,
Up to Full HD 1920 x 1080p 60 frame per second dengan bitrate up to 20 megabit per second untuk recordingnya dan up to 10 megabit per second di live streamingnya. Cara menggunakan Aja Hello ini bisa dibilang cukup mudah ya, tapi agak berbeda dengan cara yang biasa kita lakukan dengan video capture. Dimana biasanya kalau kita menggunakan video capture itu kita menggunakan software seperti OBS, Streamlabs, atau vMix untuk pengaturannya. Nah, kalau Aja Hello ini itu menggunakan dedicated web UI untuk pengaturan. Untuk mengakses web UI-nya, kita tuh perlu mendownload dulu software Aja E-mini Setup di website officialnya. Nanti setelah selesai di-download dan teman-teman sudah install ke komputer, kita tinggal sambungkan saja Aja Hello ini ke komputer dan juga jaringan internetnya. Oke, sekarang kita pasang dulu ya Aja Hello ini ke komputer. Oke, pertama-tama kita colokkan dulu kabel powernya ya, seperti ini bentuknya kabel powernya. Oke, kita coba pasangkan dulu. Setelah itu kita akan pasangkan kabel Ethernetnya atau kabel LAN ya di sini. Selanjutnya kita akan pasangkan kabel HDMI. Jadi kabel HDMI ini yang biasa udah dicolokkan ke kamera, lalu kita colokkan ke sini. HDMI in. Seperti itu. Lalu kalau misalnya teman-teman mau pasang mikrofon eksternal lagi, bisa menggunakan kabel audio jack seperti ini nih, yang TRS, yang ringnya cuma ada 2. Itu kita colokkan ke sini. Nah, selanjutnya kita pasang di bagian depan yaitu mini USB seperti ini supaya bisa kita sambungkan ke komputer. Kemudian untuk penyimpanan data pas saat perekaman video, kita bisa menggunakan USB seperti ini. Sebenarnya mau USB apapun atau hard disk apapun bisa. Nanti kita colokin ke sini. Kemudian kalau misalnya mau simpan ke SD card, misalnya SD card yang seperti ini, ya, kita bisa juga pasang di sini. Kalau misalnya menggunakan USB, teman-teman bisa menggunakan format yang mau FAT32 atau exFAT. Tapi kalau menggunakan SD card, teman-teman harus ngeformat dalam bentuk exFAT. Jadi misalnya nih ya, SD card udah termasuk nih EOS digital ya, karena saya menggunakan kamera Canon. Itu kalau misalnya mau format, diklik kanan, terus pilih format. Nah ini di file sistemnya, pastikan itu adalah yang exFAT. Soalnya kalau bukan yang exFAT, dia nggak bisa ngerekord dari Aja Hello ke SD card-nya. Kayak gitu. Jadi pastikan kalau misalnya teman-teman mau merekam video ke SD card, itu harus format SD card-nya ke file system yang exFAT seperti ini. Ini kita tekan, baru kita tekan start aja. Oke, nah baru setelah udah selesai ini di format, SD card-nya udah bisa direkam di Aja Hello. Oke, sekarang kita masuk ke tampilan yang ada di monitornya. Jadi setelah teman-teman sudah pasang Aja Hello, kabel-kabelnya udah dicolok, lalu juga sudah install programnya dari websitenya Aja, yaitu Aja E-mini Setup. Langsung kita buka aja ya programnya di sebelah sini, Aja E-mini Setup. Nah,
nanti kalau misalnya sudah kebuka, kira-kira tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Jadi kalau misalnya kalian ada produk aja dan sudah buka programnya, nanti dia akan otomatis kedetek kalau sudah disambungkan kayak gitu. Produknya apa? Kalau kebetulan karena kita lagi bahas aja Hello, jadi yang muncul adalah aja Hello. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya di sebelah kiri bawah, ini ada network. Jadi kalau aja Hello-nya sudah dicolokin ke internet, bisa kelihatan nih IP address-nya berapa, subnet mask-nya berapa, dan gateway-nya berapa. Jadi dia langsung kedetek secara otomatis. Oke, kalau misalnya teman-teman pengen nanti suatu saat ke depan pengen update firmware-nya, bisa dilakukan di sebelah sini nih. Ada pilihan update ya. Pilihan update, nanti langsung aja browse. Pokoknya dari website, udah download, terus kalian simpan di komputer. Sini langsung aja diklik browse, terus kalian pilih pokoknya di tempat firmware data firmware update-nya ada di mana. Nanti langsung aja tekan open kayak gitu ya. Gampangnya kayak gitu. Lalu kalau ini untuk info aja, mau beri nama apa nanti secara sistemnya gitu. Kalau ini kan mode default namanya aja Hello dengan nomor seri sekian, teman-teman bisa ganti kayak gitu. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke bagian settingnya. Nah, seperti yang sudah saya bilang di awal, dia itu settingannya itu melalui website. Jadi web UI katanya. Nah, itu kita bukanya di sebelah sini nih, open web page. Nah, ini teman-teman tekan, nanti akan masuk ke halaman Aja Hello. Hai. Oke, yang paling penting itu adalah teman-teman bisa lihat di bagian gambar yang ada muka saya ini, ya, ada video preview kan. Ini adalah video preview. Tapi pasti teman-teman bingung lihat ya, ini kok patah-patah gambarnya. Walaupun saya gerak-gerak kayak gini nih, kok patah-patah kayak gitu. Ini karena preview ini karena kita sistemnya kirim ke website, berarti kan kirim melalui jaringan internet kan. Ini disengaja oleh pihak aja agar kalau misalnya lagi preview itu tidak banyak makan kuota. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh jaringan internet yang masih menggunakan SIM card atau modem yang pokoknya internetnya itu belum unlimited, masih kuota, untuk menghemat kuota tersebut, makanya previewnya itu kecil, cuma bagian di atas dan dia patah-patah. Maksudnya patah-patah di sini itu adalah mungkin frame per second-nya itu sedikit gitu, nggak 24 frame per second, mungkin bisa belasan atau mungkin satuan. Saya kurang tahu sih ini berapa frame per second, tapi kurang lebih yang perlu teman-teman ketahui adalah untuk previewnya mungkin akan menjadi patah-patah kayak gini, kayak gitu. Tapi teman-teman gak usah khawatir karena nanti pas recording sama live streaming dia nggak akan patah-patah kayak gini kok. Ini cuma untuk di previewnya aja, kayak gitu. Oke, nah di sini tuh di sampingnya ini ada 3 tombol besar nih untuk toggle. Ini kalau misalnya kita taruh ya, nah bisa kelihatan ya kalau warna merah ini adalah untuk tombol recording. Kalau misalnya ini adalah toggle linked streaming and recording. Jadi ini untuk menggabungkan saat melakukan streaming sama recording itu mau dilakukan bersamaan atau tidak. Kayak gitu. Sedangkan kalau yang paling di bawah ini adalah untuk toggle streamingnya. Jadi teman-teman bisa tekan tombol ini jika mau langsung streaming. Kayak gitu. Oke, di sini panduan yang paling penting itu adalah di sebelah kiri, yaitu pada bagian menu. Nah, ini kita bisa lihat di bagian status yang di awal, ini adalah rangkuman settingan yang sudah dipasang di Aja Hello. Teman-teman bisa lihat untuk status inputnya gimana, terus juga bisa lihat schedule, bisa lihat streaming sessionnya gimana, terus recordingnya gimana, terus juga settingan networknya gimana, firmware-nya gimana. Itu bisa dilihat. Pokoknya ini intinya adalah rangkuman settingan kayak gitu. Nah, untuk settingan generalnya ya, biasanya ada kan kalau di OBS ada general setting. Nah, itu ada di config. Nah, di sini nih config page. Kalau bisa teman bisa lihat nih video source-nya mau ambil dari mana. Kan teman-teman tadi udah lihat ya, kalau Aja Hello itu ada 2 input source, satu kabel HDMI sama satu SDI. Jadi ini teman-teman bisa pilih mau video source-nya dari HDMI atau SDI. Seperti itu. Dan ini adalah test pattern. Test pattern tuh cuma banner biasa yang kalau misalnya nggak ada input gitu. Atau buat contoh aja nanti pas live streaming kalau belum ada videonya bisa ambil di test pattern. Ini kalau misalnya kita tekan tuh cuma kelihatan banner kayak Aja Hello kayak gini. Ini nanti bisa kita atur sih di paling bawah nih video test pattern type, mungkin bisa mau
100% bars, misalnya kayak pelangi gitu, RGB, RGB ya pokoknya kayak gitu. Atau mau gelap aja juga bisa, jadi gambarnya nanti gelap aja. Atau mau custom, nah custom versi defaultnya adalah aja hello. Atau nanti teman-teman jika punya banner sendiri, pas saat lagi berhenti atau mau bentuk test patternnya apa, bisa pilih di choose file di sebelah sini. Kayak gitu. Pokoknya ini buat secara general lah tadi, ya. Saya ambil contoh tadi HDMI karena kebetulan kamera saya dihubungkan ke kabel HDMI. Kayak gitu. Oke, tadi video source juga ada audio source-nya. Ini mau ambil dari mana? Mau dari HDMI, SDI, analog, atau tidak sama sekali kayak gitu. Oke. Terus juga untuk volume itu juga bisa kita boost dari aja hello-nya dari 0 dB plus 6 dB ya, dari 0 plus 6 atau 12 dB kayak gitu. Terus juga pengaturan delay ada juga di sini. Terus juga audio visual mode juga ada. Misalnya kalau misalnya teman-teman mau matiin dulu semuanya, tinggal di onin aja, ntar dia langsung masuk ke test pattern dan suaranya juga nggak masuk kayak gitu. Kayak gitu. Pokoknya ini semua settingan secara general ada di sinilah, teman-teman nanti bisa cek nih nanti satu-satu kayak gitu. Oke. Nah, terus di sebelah sini juga ada schedule. Ini kalau misalnya teman-teman tuh udah kegiatannya udah streaming rutin gitu. Misal teman-teman udah punya studio dan udah pasti udah dijadwalkan akan ada streaming atau akan ada perekaman video, bisa diatur settingannya di sini kayak gitu. Jadi di sini bisa dipilih nih, dia akan melakukan record atau aja atau stream aja atau dua-duanya kayak gitu. Mungkin ini ambil contohnya cocok kali ya kalau misalnya kayak di gereja atau misalnya di sekolah kayak gitu kan, di kelas yang udah pasti itu akan ada kegiatan dan ingin direkam kayak gitu. Oke, ini juga ada bagian schedule. Terus ini buat pengaturan recording. Nah, ini buat perekaman nih. Kalian bisa setting nih template-nya berapa. Ada yang sampai Full HD, yang paling tertinggi yaitu 20 megabit per second. Ya, terus juga bisa pilih turun ke bawah atau mau settingan NTSC, PAL atau VGA kayak gitu. Oke, sini tiap rekaman atau streaming itu kita ada yang nama sebutnya profile. Profile itu adalah settingan profile yang bisa kita atur. Nah, settingan profile ini jumlahnya ada 10. Jadi teman-teman bisa bikin 10 settingan untuk di recording. Kayak gitu. Jadi teman-teman bisa pilih berapa, nanti teman-teman bisa edit nih untuk recordingan pertama mau gimana aspek rasionya atau misalnya video bitrate-nya ada berapa kayak gitu. Itu bisa diatur semua kayak gitu. Di bawah juga ada audio bitrate-nya juga berapa, mau simpennya di mana. Nah, ini paling sering nih USB atau SD card kayak gitu kan, bisa dipilih kayak gitu. Oke, pokoknya ini untuk settingan untuk record lah kayak gitu. Berikutnya di streaming profile. Nah, ini juga sama, ini adalah settingan untuk streaming. Nah, sama kayak tadi recording gimana. Dan ini yang paling utama tuh adalah yang ini. Ini adalah settingan untuk RTMP. Makanya nanti pas nanti teman-teman mau di YouTube live atau di Facebook live atau di Twitch, kan biasanya kita minta tuh server RTMP-nya gitu. Server URL RTMP. Nah, itu nanti bisa dimasukin di sini nih. Disebutin berapa, stream key-nya berapa gitu. Nah, untuk stream type-nya nggak cuma RTMP. Di Aja Hello itu juga bisa diatur di RTSP, RTP, atau HLS. Pokoknya ini kalau di dunia film, maksudnya studio film yang benar-benar buat TV gitu ya, ini akan sangat berguna banget menggunakan Aja Hello ini kayak gitu. Tapi untuk kita yang konsumen biasa, lebih sering menggunakan RTMP sih. Kayak gitu. Oke, untuk settingan streamingnya kayak gitu. Nah, berikutnya juga ada preset. Nah, kalau preset ini adalah tadi kan profile itu adalah settingan yang satu persatu ya, yang recordingnya gimana, kalau yang live streamingnya gimana. Pokoknya itu satu-satu profilnya bisa diatur. Nah, kalau preset ini adalah keseluruhan. Jadi kalau misalnya recordingnya udah di set, terus streamingnya juga udah di set, udah disimpan ke dalam satu preset. Kayak gitu. Gampangnya kayak gini. Nah, itu bisa kita simpan, bisa kita panggil lagi, atau kita simpan di komputer, atau kita pinjam punya hasil savingan preset dari orang lain, atau dihapus kayak gitu. Nah, terus juga kalau untuk sistem, nah ini juga sama. Sebenarnya cuma sistem yang ada di Aja Hello ini apa aja sih? Pokoknya mirip sama yang ini sih, bagian sistem tuh.
kayak di info ini update networknya sama kah di situ di sistem ini. Ini bisa teman-teman atur juga, misalnya dari waktu, time zone-nya gimana dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, untuk network itu tadi sama, mirip sama yang kayak di bawah ini nih, ya. Di bawah sini nih, network ini secara detailnya bisa kelihatan juga di website. Kayak gitu. Nah, terus kalau firmware tadi juga sama, mirip sama yang di sini. Kalau misal teman-teman pada update, ya, tuh ini di sini, maaf nggak kelihatan ya. Di sini nih sama nih firmware patch juga. Tapi kan lebih gampang langsung dari sini sih, nggak mesti harus ke websitenya lagi. Jadi bisa langsung dari sini. Kayak gitu. Udah deh. Dan terakhir ini adalah lock. Nah, lock ini adalah jadi setiap yang sudah saya lakukan, yang sudah saya setting itu bisa kelihatan nih urutannya. Kapan saya setting, kapan itunya dan gimana gitu. Jadi kalau misalnya ada error, ada kesalahan teknis, bisa di tracking lah. Itu salahnya ada di mana sih pada saat kapan kayak gitu. Itulah fungsinya lock ini nanti. Kayak gitu. Nah, terus nanti ini ada recording. Karena saya tadi mau nyimpennya di USB ya, udah saya taruh USB di Aja Hello. Jadi bisa kebaca nih USB nih. Kalau ini bisa kita tekan, nanti file-file yang kerekam bisa ada di sini nantinya. Kayak gitu. Sisanya pengaturan bahasa, bisa ada bahasa Jepang, Korea, Cina, kayak gitu. Kalau misalnya diganti nih, dia akan restart dulu gitu. Jadi keluar dulu dari websitenya, detect ulang alatnya gitu ke internet. Nanti kalau udah dia akan langsung balik lagi, semua diganti bahasanya jadi bahasa Jepang kayak gitu. Nah, ini juga penting nih, alarm nih, jadi teman-teman bisa lihat notifikasinya apa yang terjadi nih. Misalnya kan tadi saya udah pasang USB kan. Kalau misalnya USB-nya saya cabut nih ya, tuh, ini akan muncul kan warna merah nih sebelah sini nih. No media in selected slot. Soalnya tadi pas recording, saya sudah di sebelah sini nih, saya sudah setting bahwa recordingnya akan ke USB. Nah, tapi karena nggak ada USB-nya, makanya ini muncul warna merah. Kalau misalnya saya pasang kembali nih, tuh, warna merahnya akan hilang. Seperti itu. Pokoknya jadi intinya adalah ini adalah notifikasi. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu ini apaan sih invalid selection, nah ditaruh aja nanti kelihatan kok. Ini karena RTMP URL-nya kosong kayak gitu. Jadi pas di bagian streaming profile ini karena kosong, makanya ininya muncul. Kayak gitu. Ini kalau nanti teman-teman isi udah sesuai, ini nanti akan hilang. Kayak gitu. Kurang lebih gambaran Aja Hello seperti inilah segambar settingannya di web UI. Seperti itu. Oke, sekarang saya akan kasih contoh bagaimana cara merekam video menggunakan Aja Hello. Dan video itu nanti akan terekam ke USB. Pertama di tampilan ini, di settingan UI versi webnya dari Aja Hello, itu teman-teman bisa lihat toggle di sini nih. Ini warna merah, ini artinya adalah tombol untuk recording. Dan untuk menuju ke settingannya, teman-teman bisa menuju ke kanan sini. Jadi ada logo gear ya, logo setting di situ. Itu kalau ditekan langsung pindah ke recording setting. Nah, sebenarnya bisa teman-teman juga bisa lihat menunya itu di sebelah sini. Jadi ya tadi di sini kalau misalnya mau ke recording setting bisa ke recording profile. Seperti itu. Nah, di recording profile kita bisa setting nih mau template-nya mau berapa. Bisa full HD 20 megabit per second atau full HD yang 5 megabit per second. Di sini juga ada 720p, ada 540, 360, 270, bahkan settingan NTSC, PAL, VGA juga ada. Karena kita mau ambil yang paling tinggi, kita ambil yang 1080 ya, di 20 megabit per second. Seperti itu. Nah, nanti recording profile-nya kayak gimana? Recording profile ada di bawah nih settingannya. Jadi teman-teman bisa pilih nih di sini. Namanya mau, jadi profilnya bisa lebih dari 10 ya settingan. Jadi teman-teman bisa pilih 10 settingan itu bisa diutak-atik. Oke, kita ambil yang profile pertama, mau namanya diganti, misalnya recording harian misalnya. Kayak gitu, terus frame rate-nya mau full, half atau quarter. Full itu maksudnya ya udah yang paling penuh kayak gitu. Kalau half pasti setengahnya, quarter seperempatnya. Kayak gitu. Terus video geometri itu bisa diatur. Kalau saya sih selected input aja, soalnya udah pasti saya pengen full HD aja, nggak usah diatur lagi. Maksudnya kalau ke manual tuh kita harus ngatur width sama height-nya mau kayak gimana, itu teman-teman bisa atur sendiri gitu untuk rasionya. Karena kita udah tahu full HD aja di 1920 x 1080 ya, makanya saya use selected input aja.
Terus juga video bitrate-nya mau gimana? Mau di 20.000 atau kecil aja di 2400. Pokoknya teman-teman bisa atur. Di sini ada warna merah sama warna hijau, itu buat rekomendasi aja sih. Kalau daerah hijau tergantung spek komputer kamu, bisa dilihat ternyata saya sampai 20.000 bitrate pun mampu gitu di spesifikasi komputer saya. Kalau misalnya kurang mampu, biasanya nanti warnanya jadi warna merah kayak gitu. Karena saya bisa sampai maksimal, jadi saya taruh di maksimal. Lalu juga untuk yang audio bitrate, itu juga bisa kita atur nih, mau berapa kilobyte per second. Bisa dari 32 sampai up to 256. Biasanya semakin tinggi, file size-nya juga semakin besar, dan biasanya sih kualitasnya jadi lebih bagus gitu. Kalau saya sih standar aja, saya ambil di 192 kayak gitu, atau mungkin ketinggian sih. Dulu rata-rata di 128 juga boleh kayak gitu. Umumnya sih 128 secara standar. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja dulu ya 128. Nah, ini FS Setting juga ada kalau misalnya teman-teman mau utak-atik di sini. Kalau saya sih nggak utak-atik sih, udah cukup gitu, di hide aja. Lalu untuk recordingnya tadi ya, bisa pilih kita mau di SD card atau USB atau SMB atau NFS. Kalau SMB dan NFS ini dia tuh ngerekamnya bukan lewat USB atau SD card, tapi dia merekamnya melewat kabelan. Jadi lebih karena ditujukan untuk menuju ke server. Seperti itu. Kalau misalnya teman-teman punya server sendiri, bisa nih rekam videonya lewat jaringan SMB atau NFS. Kayak gitu. Karena saya mau coba di flash disk, jadi saya pilih yang USB. Ini nanti ditulis nama medianya apa, recording pad-nya, tapi saya kosongin aja biar gampang. Udah, terus drop frame rate, ini mau continue atau stop. Jadi kalau misalnya dalam rekam itu ada frame rate yang drop selama perekaman, itu mau tetap dilanjutin aja atau di stop gitu. Saya sih tentu mau dilanjutin aja ya, kayak gitu. File name prefix, mau di belakangnya tulisannya apa, clip atau apa gitu, teman-teman bisa gantilah di sini. Dengan klik mau ganti apa di bagian samping kanannya. Biasanya kalau di file name itu kan bla 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 apa gitu. Nah, apanya itu bisa kalian atur di sini. Nah, recording tentu saya mau unlimited, mau starting segment number-nya itu jadi urutan filenya dari nomor berapa, terus record duration-nya. Nah, ini hitungannya per menit. Di sini saya tulis 60, berarti tiap durasi 60 menit itu filenya akan kepisah. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya belum 60 menit, dia akan tetap dalam satu file. Tapi kalau misalnya udah 60 menit, jadi satu file 1 jam, satu file 1 jam. Kayak gitu gambarannya. Terus file type setelah direcord mau dalam bentuk size, filenya apa namanya, mau MP4 atau MOV atau TS, terserah teman-teman sih. Kalau saya sih lebih ke arah MP4 ya, lebih banyak digunakan. Tapi ada juga yang MOV sih. Tapi kalau saya sekarang coba yang MP4. Oke, kalau sudah semua ke setting, ini kita klik apply dulu. Udah, kalau udah kita bisa langsung tekan tombol merah yang ada di sini. Nanti kita langsung recording kayak gitu. Yuk, kita coba ya. Semua, kembali lagi di channel M-Falme Studio. Perkenalkan, nama saya Nico dan kali ini kita sedang mencoba recording menggunakan Aja Hello. Jadi ini saya merekam video dari kamera saya yaitu Canon EOS R50 dan ini tuh visualnya diambil menggunakan kabel HDMI. Karena Canon M50 itu audionya nggak bisa ditangkap melalui kabel HDMI, jadi saya menggunakan audio in yang ada di Aja Hello. Itu yang saya sambungkan ke Rode Wireless Go. Ya, di sebelah sini ya. Tuh. Pasti teman-teman udah bisa mendengarnya. Kira-kira kayak ginilah nanti kualitas videonya. Gimana menurut teman-teman? Bagus nggak? Nah, kalau sudah kita bisa tekan tombolnya di sebelah sini. Oke, jadi perekaman sudah selesai. Nah, untuk melihatnya itu teman-teman bisa lihat di sebelah sini ya, bagian recording. Ini kan udah kelihatan nih primary USB ya yang sudah dicolok tadi. Nah, nanti muncul nih filenya di sebelah sini nih. Jadi tadi prefixnya dibilang clip ya, urutannya tadi 0001. Habis itu ini yang nomor pertama kayak gitu. Karena saya settingan kamera itu paling tinggi, makanya karena saya settingannya PAL ya di kamera saya, jadi dia masuk ke 1920 x 1080 ke 50 fps seperti itu. Dan file size-nya udah kelihatan dan encoded type-nya udah pasti H.264 kayak gitu. Gimana? Gampang kan? Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara kita bisa live streaming menggunakan Aja Hello.
Nah, pertama kita akan lihat nih di sebelah sini nih kan adalah toggle untuk streaming. Nah, kita akan pergi ke settingannya, itu bisa tekan di sebelah sini yang gambar icon setting ya, yang warna biru, atau bisa ke sini, streaming profile. Ini teman-teman tekan. Nah, disinilah kita bisa atur untuk pengaturan streamingnya. Misalnya untuk streaming template-nya kita mau paling tinggi nih variannya 1080p, high 10 megabit per second. Lalu kita pakai streaming profile name 1 ya, karena settingan profile name satunya ada di sini. Nah, kita lihat, kita udah akan atur. Ini misalnya teman-teman mau ganti nama juga boleh, tapi ini saya pasang default aja. Untuk frame rate ini ada full, half, quarter. Kalau full dia akan langsung pakai yang varian paling tertingginya. Misalnya kalau misalnya teman-teman menggunakan PAL, berarti dia paling tinggi adalah 50 frame per second. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai yang NTSC, pasti nanti yang paling tertinggi adalah yang 60 frame per second. Nah, kalau misalnya ke half, itu pasti setengahnya. Berarti kalau PAL pasti ke 25 frame per second. Kalau misalnya ke NTSC, pasti jadi 30 frame per second. Atau yang berapa tuh? Yang 29,96. Kayak gitu. Ini misalnya kita ambil full aja ya. Kita ambil full. Terus video geometry bisa diatur. Misalnya kalau misalnya frame-nya, rasionya masih nggak mau Full HD gitu. Misalnya walaupun kualitas Full HD tapi rasionya mau dikecilin, misalnya jadi 1:1, ini bisa diatur di sini. Kayak gitu. Tapi karena kita mau biasa aja, jadi mau ambil yang use selected input aja gitu. Nah, ini untuk video bitrate itu udah pasti untuk kualitas file videonya bagusnya gimana gitu. Semakin tinggi bitrate-nya udah pasti kualitas videonya lebih tinggi. Tapi tentu memakan jaringan internet ya gitu. Berapa frame per second-nya itu akan ngaruh di sini kayak gitu. Saya coba aja yang paling tinggi. Terus untuk audio bitrate-nya juga bisa pilih dari 32 sampai 256. Saya sih coba aja ambil standarnya di 128 ya. 128 kilobyte per second. Kayak gitu. Nah, baru deh kita masukin yang RTMP. Udah pada tahu kan yang RTMP? RTMP itu yang kayak kalau misalnya teman-teman di vMix atau di OBS, kita bisa ambil RTMP server URL-nya dari YouTube atau dari Facebook atau dari Twitch, itu kita masukin ke sini. Misalnya ya, saya ambil contoh ya. Ini saya udah buka live streaming saya untuk create-nya. Nah, RTMP itu yang ini nih, stream URL-nya nih. Nah, ini teman-teman bisa copy di sebelah sini, langsung aja copy. Nah, terus teman-teman masukin ke sini nih. Oke, kita langsung aja Ctrl paste, Ctrl V ya, paste aja di situ. Tuh, baru kebaca di sini. Lalu untuk stream key-nya, ini juga ambil dari sini nih. Stream key paste encoder. Nggak kelihatan kan? Ini kita copy. Nah, terus kita paste di sini. Tes. Nah, cuma karena di sini kalau di paste angkanya kelihatan dan saya mau jaga rahasia buat akun saya, ini mohon maaf saya blur ya. Bagian sini saya blur dulu ya. Tapi intinya saya sudah paste ke sini lah. Kayak gitu. Soalnya nanti kalau misalnya teman-teman coba paste ke situ, dia akan langsung kelihatan gitu. Jadi nggak di-hide. Bentuknya nggak bintang-bintang. Jadi benar-benar kelihatan hurufnya apa, angkanya apa. Makanya sini saya blur. Hehe, maaf ya. Tapi setidaknya teman-teman dapat gambaran lah. Nanti stream key-nya bisa dimasukin ke sini. Oke, ini juga ada RTP username. Ini bisa dikosongin aja. Password juga bisa dikosongin atau mau pakai password juga boleh. Tapi karena di YouTube santai aja, nggak usah pakai password. Udah, selesai. Yang terakhir nih ada dropped frame stream behavior. Ini maksudnya kalau misalnya ada frame yang drop, itu teman-teman mau tetap lanjut streaming atau tidak gitu. Kalau misalnya tetap lanjut, pilih continue. Kalau misalnya mau langsung stop aja, pilih stop. Kalau saya sih pasti continue ya. Jadi kalau misalnya ada frame drop, ya berharap aja nanti ke depannya nggak drop lagi kayak gitu. Jadi streamingnya tetap jalan. Jadi kita pilih ini ya. Oke, ini kalau semua udah selesai di setting, kita bisa tekan apply. Terus kita tekan OK. Nah, dengan ini sudah siap. Jadi ketika saya tekan tombol ini, harusnya sudah jalan. Oke, kita coba ya. Misalnya ini saya lepas, terus saya tulis ke sini. Oke, bisa dilihat di sini. Oke, kan bisa dilihat nih, di sebelah kanan itu adalah untuk live streaming. Sedangkan di sebelah kiri adalah pengaturan dari Aja Hello. Jadi kalau misalnya saya tekan toggle warna merah ini adalah untuk recording kan.
Sedangkan kita maunya streaming, jadi pilihnya yang warna hijau nih. Nah, ini kalau kita tekan, harusnya dia akan langsung otomatis ke sini. Oke, kita coba ya. Kita tekan. Kita tunggu, toggle-nya lagi jalan, dan harusnya nanti di sebelah sini akan masuk. Tuh, dan kita sudah melakukan live streaming. Nanti tunggu sebentar, harusnya nanti dia akan nongol. Hai, kayak gitu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, tadi yang udah saya bilang kalau di Aja Hello, ini untuk preview, dia akan patah-patah karena dia emang niatnya hemat kuota. Tapi sedangkan nanti pas di live streaming, dia gambarnya tetap mulus. Kayak gitu. Gimana? Simpel kan? Nah, itu dia tadi cara sambungin dan atur settingan di web UI-nya. Salah satu keunggulan alat ini tuh, jika kita sudah setting semuanya, kita jadi tidak perlu pakai komputer lagi. Cukup sambungkan saja Aja Hello ini dengan jaringan internet, tentunya menggunakan kabelan. Kemudian kita cukup menekan tombol yang ada di depan ini saja apabila kita ingin merekam video ataupun kita mau melakukan live streaming. Mungkin di antara teman-teman ada yang berpikir kayak gini. Berarti Aja Hello ini cuma bisa untuk 2 input doang dong? Jawabannya salah. Aja Hello ini tuh walaupun terdapat 2 input, yaitu input HDMI dan SDI, Aja Hello ini cuma bisa menangkap dari satu sumber input saja. Jadi kita harus memilih nih mau pakai input HDMI atau SDI. Lah, terus bagaimana kalau kita mau menggunakan lebih dari satu kamera? Nah, kalau itu solusinya adalah kita perlu menambah alat switcher sebelum disambungkan ke Aja Hello. Misalnya nih, kalau teman-teman sudah memiliki switcher seperti Blackmagic atau Mini atau Feelworld Live Pro P1, itu bisa disambungkan ke Aja Hello ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulannya. Menurut saya ya, Aja Hello ini memang ditujukan kepada penggiat produksi live streaming. Biasanya penggiat live streaming ini di acara seperti event, seperti konser musik ya, atau acara gereja dan pertandingan olahraga. Setelah kita setting Aja Hello ini di web UI-nya, selanjutnya ya kita tinggal bawa saja alat ini ke lokasi. Sambungkan kamera dan jaringan internetnya. Tanpa dengan komputer lagi, kita bisa melakukan live streaming. Sedangkan kalau kekurangannya, di Aja Hello ini buat saya itu sayang aja kalau Aja Hello ini belum kompatibel dengan softwarenya OBS. Tapi jika teman-teman di sini yang menggunakan software vMix, gak usah khawatir. Soalnya kalau di websitenya ya, dia bilang vMix sudah kompatibel kok dengan Aja Hello. Oke, sekian video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kamu terhadap hardware encoder dari Aja Hello ini. Jangan lupa untuk like video ini, lalu share juga video ini ke teman-teman kamu yang mungkin sedang mencari referensi dan tertarik info tentang hardware encoder dari negara Jepang. Tidak lupa saya selalu ingatkan untuk subscribe channel Mfame Studio karena di sini banyak sekali informasi menarik tentang seputar broadcast dan live streaming. Dari review peralatannya sampai tutorialnya. Niko undur diri dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.